Saya selalu selaku pimpinan pemerintahan daerah selalu membutuhkan masukan dan dukungan dari seluruh masyarakat Sumba termasuk umat ini. Saya sangat mengapresiasi dan penghargaan saya secara tulus kepada Bapak Profesor yang telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita. Sultra ini adalah milik kita semua. Indonesia adalah milik kita semua. Karena itu warna-warni budaya kita wajib untuk kita tunjukkan di seluruh bumi Nusantara. Bukan menunjukkan perbedaan dalam bentuk kompetisi yang kita juga adalah milik kali. Itulah komitmen nasional kita. Tidak ada hal yang harus kita pertentangkan. Sebetulnya benar kata Profesor, hanya mereka yang punya kepentingan dan tidak lagi memiliki nasionalitas yang baik pada saat terdesak oleh kepentingan yang tidak terpenuhi, selalu kembali menarik-narik kekuatan kelompok yang sebenarnya kelompok itu sendiri tidak memahami dan mengetahui apa-apa dari target-target pribadi setiap orang yang selalu berpikir dalam objektif. Kita tidak boleh mengganggu bangsa kita. Kita harus memelihara bangsa kita. Bangsa kita tidak boleh diganggu oleh kepentingan apapun kecuali adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya mengakui kebinekaan kita, yang di dalamnya melindungi segenap bangsa Indonesia, dan di dalamnya adalah memiliki tujuan yang sama untuk memajukan kesejahteraan seluruh masyarakat. Saya kira kita semua sama. Kalau saudara-saudara umat Hindu menyebutnya Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau saya punya kepercayaan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan kita semua sama, adalah kepada Sang Pencipta. Tidak ada yang perlu kita pertentangkan. Sebagai pimpinan daerah, saya selalu berusaha untuk berdiri di atas semua kepentingan. Hari ini tanpa ragu saya melangkahkan kaki untuk masuk kewakilan ini, karena saya merasa bagian dari umat ini. Tapi tidak akan pernah kurang derajat keislaman saya ketika saya keluar dari wakilan dan pergi ke masjid. Itu juga adalah bagian dari kepercayaan kita kepada Tuhan kita masing-masing. Tidak ada yang perlu kita pertentangkan dan tidak ada yang perlu harus kita persoalkan. Saya kira para dipanding pada kita, para leluhur kita, para pahlawan pejuang negara kita memiliki komitmen yang sama. Mereka ingin selalu melihat kita dalam keadaan bahagia seluruh anak-anak bangsa, tidak terkecuali dari Sabang sampai Merauke, mau Kolaki, mau Bugis, mau Makassar, mau Muna, mau Buton, mau Bali, punya hak yang sama sebagai anak bangsa Indonesia. Yang kedua, saya mengajak masyarakat Hindu khususnya di Sulawesi Tenggara untuk senantiasa mengembangkan ajaran universalnya seperti ajaran ahimsa, tidak menyakiti, takramasi, memandang semua makhluk adalah sama dalam setiap aspek kehidupan, baik antar maupun inter beragama. Karena ajaran agama akan menuntun manusia mewujudkan kedamaian, baik masa yang telah lewat, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiga, mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama. Itu sangat mudah dilakukan
kedamaian kepada umatnya. Perbedaan adalah suatu keindahan. Umat Hindu adalah bagian dari pemerintah yang turut menentukan jalannya pembangunan di Sulawesi Tenggara. Hadirin yang saya hormati, pelaksanaan dan ini merupakan salah satu dari penjabaran visi-misi pemerintah provinsi, yaitu mewujudkan keistimewa mandiri dan budaya saya tahun 2013 sampai dengan 2014. Dengan menjabarkan pada salah satu misi agenda utama meningkatkan kualitas sumber manusia pada bidang pendidikan, kesehatan, iman dan hati yang telah diwujudkan dengan gerakan sumpah ibadah menjadi muatan pembangunan komunitas spiritual di akhir masa kepemimpinan saya dengan Bapak Saleh Salah selaku Wakil Gubernur pada bulan Februari 2018. Pak Ketua PHD Pusat, saya membuat kebijakan untuk mengurangi 3 jam kerja dalam satu minggu kepada seluruh saudara-saudara dan kembali masyarakat yang seharusnya pulang kantor pada hari Jumat itu jam 3 sore, tapi saya mendispensasi mengurangi waktunya menjadi cukup sampai dengan jam 1 siang bagi umat Islam. Saya minta mereka menunaikan sholat subuh berjamaah dan sholat Jumat berjamaah. Bagi saudara-saudara umat Hindu, pulangnya tentu sebelum sholat Jumat. Saya minta juga untuk semua aparatur sipil negara kembali ke puranya masing-masing beribadah di sana. Demikian juga dengan umat Kristen. Saya minta untuk masuk ke gereja-gereja dengan mengurangi 3 jam kerja itu, karena saya ingin mengkompensasikan, mengalihkan waktu kerja itu ke rumah ibadah. Karena pada saat kita semua melaksanakan tugas, tidak akan pernah lengkap tugas kita, ibadah kita, kalau kita tidak kembali bersandar dan meminta ridho dari Tuhan kita masing-masing. Tempatnya adalah di rumah ibadah kita masing-masing. Ada masjid, ada gereja, ada pura. Itulah yang menjadi salah satu kebijakan dalam program kegiatan Sultan Ibadah yang terus saya gerakkan. Di jajaran pemerintah provinsi masing-masing sudah saya bentuk koordinatornya. Untuk saudara-saudara umat Hindu, saya berikan tugas kepada Ketut. Saat ini beliau sedang mengikuti tes. Kemarin saya baru saja memberikan surat persetujuan untuk mengikuti tes media sekolah.